silakan ya, Pastor Made. Oke. Kalau begitu kami berproses ya. Silakan, atur saja waktunya ya. Ya. Cepat selesai lebih baik. Selamat pagi para frater semuanya. Selamat pagi, Pastor. Semua sehat ya. Yang dari Unio sehat, dari Sehat, Pastor. juga sehat. Alhamdulillah sehat, Pastor. Ini tanda-tanda kabar gembira untuk Kuskupan Agung Makassar ini. Ya. Oi, luar biasa. Nah, topik yang dipercayakan kepada saya dan kepada kita semua untuk kita dalami bersama. Saya sebagai fasilitator, jadi bukan mengajar kalian seperti dosen di kentungan ya. Jadi memfasilitasi kalian ini karena semua yang saya hadapi ini sudah master bahkan ya. Jadi saya mudah sebetulnya mendampingi, memfasilitasi sejak kalian untuk menemukan beberapa butir. Tentu tidak perlu lagi ujian seperti dengan Uskup Ruby ini ya. Kita justru mau mencari, menemukan spirit di balik apa yang akan kita lakukan, khususnya kalian semua yang tidak lama lagi akan menjadi diakon. Maka fokusnya ini ada pada pertama ini pelayanan, dan tugas-tugasnya ini tentu terjemahannya turunan dari pelayanan itu sendiri, dan tanggung jawabnya ini sesuatu yang abstrak sebetulnya, tetapi konkret kalau sudah dilaksanakan. Ya. Jadi ini yang menjadi topik kita bersama pada pagi hari ini, dan supaya kita punya gambaran yang jelas untuk kegiatan kita. Jadi pembuka itu tadi Komandan Unio, Pastor Karol sudah memberikan kita pengantar singkat, ya. Minimal dia sudah menjumpai kita virtual, ya, melalui media ini. Kemudian doa pembuka salah seorang calon diakon. Lalu materi akan saya sampaikan, tergantung dinamikanya nanti kita akan lihat. Kurang lebih sampai jam 10, ya. Itu materi yang akan saya sampaikan. Lalu jam 10 kita adakan dinamika, atau sambil berproses juga ada dinamikanya. Kemudian kalau ada pendalaman nanti kita bersama-sama dalami. Lalu tentu saya sangat membutuhkan kalau ada feedback dari para calon diakon ini, ya, yang tidak lama lagi akan berkarya di KAMS. Lalu doa penutup jam 11 kurang lebih, ya, sehingga pertemuan kita, diskusi dan sharing kita tidak menjadi boring. Nanti sebagian sudah tertidur nanti kalau terlalu lama. Begitu para calon diakon, sudah siap ya? Oke, ya. Ini kalau katedral kita selesai nanti nih. Bukan ini. Entah katedral di mana ini, ya. Kalau kalian ditabiskan di tempat seperti ini serasa sudah di surga ini, ya. Nah, saya berangkat dari pertanyaan ini untuk mengantar kalian semua mendalami topik kita tentang pelayanan, tugas dan tanggung jawab diakon. Pertanyaan pertama ini, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Kita bersharing ini. Karena kalian yang akan menjalani ini, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Silakan. Saya akan memulai sharingnya. Menurut kalian, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Kenapa bukan hanya pro diakon? Gitu. Silakan kalau ada umat bertanya. Silakan, siapa yang memulai? Siapa? Silakan. Yang dari Kota Daeng atau yang dari Kota Gudeg, silakan. Karena ini pertanyaan spontan kadang-kadang muncul. Ya, kenapa ada diakon ini dalam gereja Katolik dan bukan hanya pro diakon? Silakan. Kalau saya pastor. Siapa yang mulai? Saya pastor. Oh, Chris ya, silakan Chris. Pastor Chris ya. Ya. Kalau saya, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Menurut saya, arti atau makna sebenarnya diakon dalam gereja kita itu bukan pertama-tama karena hierarkinya, tapi
saya melihat di sini ada suatu pelayanan yang ingin ditekankan di sini, sehingga dalam gereja Katolik ada kata diakon, ada pelayanan di dalamnya. Kalau saya melihat dari artinya secara lebih dalam, dan wujud pelayanan itu atau diakon sendiri, wujud pelayanannya itu ya pelayan altar, dan juga ketika berkarya nantinya di paroki, entah mengunjungi umat, mengunjungi orang sakit, mendoakan mereka, atau juga melakukan karya-karya yang lebih membantu umat. Dan saya melihat lebih daripada itu, diakon dalam gereja hendaknya bisa menjadi pembawa sukacita dan harapan di tengah-tengah kehidupan umat. Saya melihatnya arti dari diakon bukan pada hierarkinya, tapi bagaimana pelayanan itu dilakukan dalam gereja. Mungkin itu saja bagi saya. Baik, terima kasih Frater Chris. Disempurnakan. Meneropong mengapa ada diakon dalam gereja ini dari perspektif ya etimologinya dan juga eksistensinya di tengah gereja. Baik, silakan. Siapa lagi yang mengikut? Saya coba Romo. Ya. Dari Frater Roja, silakan. Kalau saya mengapa ada diakon dalam gereja Katolik, saya teringat dalam kisah dalam kitab suci itu, khususnya ketika para rasul mengangkat rasul-rasul pembantunya, seperti salah satunya itu Stefanus, Romo. Di situ kemudian para rasul membagi tugas supaya para rasul dapat memberikan tugas maksimal dalam pelayanan, khususnya dalam pelayanan sakramen. Maka mereka mengangkat pembantu-pembantu, maksudnya dalam hal ini supaya para pembantu atau rasul yang lain itu dapat melayani umat, khususnya mereka kayak seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Frater Goran, salah satunya misalnya mengunjungi orang sakit, lalu kemudian membagikan komuni atau pelayanan-pelayanan yang lain seperti itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Edward sudah mereferensi dan mengingatkan kita ada dasar biblisnya ya dari eksistensi dan kehadiran serta pelayanan seorang diakon. Wah, ini barangkali ini calon ini nanti ahli kitab ke depan ini ya. Baik, terima kasih ya Dr. Roja ini ya. Berikut siapa lagi, silakan. Saya mau mencoba menyambung apa yang katakan teman saya tadi. Ya, silakan. Memang secara historis biblis itu kita temukan dalam Perjanjian Baru setelah kenaikan Yesus, lalu tugas itu diserahkan, tugas pelayanan itu diserahkan kepada para rasul. Tapi yang saya lihat bahwa tampak-tampaknya pelayanan itu masih belum maksimal kalau hanya para rasul dikerjakan oleh para rasul saja. Makanya mereka juga dari otoritasnya itu mereka mengangkat para diakon sebagai perpanjangan tangannya juga supaya lebih dekat dengan umat, dengan jemaat yang dilayani. Tadi bentuk-bentuk praktisnya itu kalau di kitab suci mengunjungi orang sakit, juga ada pelayanan terhadap janda-janda, orang miskin. Jadi saya melihat bahwa seperti dikatakan teman saya tadi, itu untuk meningkatkan maksimalitas dalam pelayanan yang kadang mungkin tidak mampu dijangkau secara penuh oleh para rasul. Maka sebagai rekan kerjanya diangkatlah para diakon. Saya seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Edward. Ini sudah menggarisbawahi dari saya, tadi. Pastor. Ini perhatian untuk para janda juga diberikan oleh diakon, ya. Ini salah satu tugas khas. Berarti kalau diakon melaksanakan tugas itu jangan lupakan itu, ya. Yang perhatian besar itu, ya. Apalagi kalau jandanya muda, ya.
Ya, silakan. Frater Dedi ya, kamu yang terakhir ini ya. Dari saya, Pastor, saya melihat dari bagaimana struktur hierarkis dalam gereja itu sendiri. Jadi diakon itu ada dalam tingkat terakhir dari struktur hierarkis dalam gereja. Nah, mengapa ada diakon dalam gereja Katolik? Ingin menekankan soal bagaimana unsur seperti yang sudah dikatakan teman-teman yang lain bahwa secara data historis biblis itu memang para rasul itu diangkat sebagai pelayan untuk kehidupan menggereja, dan diakon itu diangkat dalam struktur hierarki gereja untuk pertama-tama dan utama menekankan unsur pelayanan dalam gereja Katolik itu sendiri, dan bagaimana dalam unsur pelayanan itu dapat membantu para diakon itu dapat membantu para imam atau uskup dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Itu dari saya, Pastor. Baik, dari apa yang kita sharingkan ya, tapi tentu ini sebuah dinamika. Maka seperti saya katakan tadi, saya memfasilitasi kalian untuk berbagi, memperkaya satu sama lain, dan tentu dari perspektif saya akan membagikan ya sebuah refleksi dan juga pemahaman lebih mendalam dari perspektif hukum gereja. Ya, itu yang menjadi kompetensi saya. Dan saya yakin kalian sudah mengikuti profesi imamat juga kan? Atau apakah istilahnya sekarang? Ya, program imamat ya. Dan dari perspektif biblis pasti sudah sangat kuat, historis dan liturgis. Sudah kan minggu lalu ya? Wah, itu meringankan saya punya tanggung jawab karena sudah dibahas. Itu hal yang sangat praktis ya. Maka hari ini, pagi ini saya fokus pada perspektif yuridisnya. Ya. Tapi tidak bisa dilepaskan dari akar eklesiologis dan sakramental dari kehadiran dan eksistensi diakon dalam gereja. Maka pertanyaan ini menuntun kita semua untuk menemukan, ya memang kalau diakon tadi hal-hal praktis itu sudah pasti akan dikerjakan, akan dijadikan tanggung jawab, bahkan menjadi tugas harian. Tapi ketika mengerjakan itu, mesti ada roh yang menggerakkan kita, yang selalu mengingatkan kita, mengapa saya lakukan ini? Mengapa harus urus janda-janda? Kenapa harus urus orang miskin? Kenapa harus melakukan upacara pemakaman, misalnya mengubur jenazah dan seterusnya? Kenapa tidak ajak saja umat misalkan pergi jalan-jalan kah? Atau pergi pesiar kemana? Atau misalkan kenapa tidak meditasi saja sepanjang hari misalkan? Dan kalau melakukan itu, kenapa harus dilakukan itu? Apa konteksnya?